Jadi Flip Level Up ini adalah sebuah webinar series gitu sebagai wadah untuk teman-teman semua di sini meningkatkan kompetensi, skill maupun kemampuan teman-teman gitu di bidang karir dan juga personal development. Nah, dengan mengikuti Flip Level Up ini diharapkan teman-teman semua di sini mendapatkan manfaatnya nih, sama-sama belajar untuk meningkatkan kemampuan di bidang karir yang nantinya teman-teman mau tuju gitu. Sebelumnya juga kita dari Flip pernah mengadakan Flip Level Up juga nih terkait product management, terus juga ada engineering, terus ada UX writing, bahkan sampai personal development juga gitu. Nah, sebelum kita memulai materi hari ini, boleh dong kita perkenalan dulu dengan Mas Andri. Jadi Mas Andri ini adalah seorang Head of Marketing di Flip. Sebelumnya pernah menjadi Head of Product Marketing di Halodoc dan juga Product Marketing Manager di Traveloka. Dari pengalaman Mas Andri ini bisa dilihat ya, pengalamannya udah lumayan banyak, jadi Head maupun jadi Manager. Pasti udah nggak diragukan lagi gitu kemampuannya membuat keputusan, terutama menggunakan data. Oke, nah kira-kira teman-teman udah pada siap belum nih untuk memasuki materinya? Boleh di next, Kak Rifki. Oke, kalau udah siap, nah boleh dong kasih komen udah siap nih Kak, gitu. Biar aku lihat ini pada mendengarkan nggak nih di pagi-pagi ini. Oke, oke sip. Kalau gitu kita langsung aja. Halo Mas Andri. Selamat pagi Mas. Oke. Halo, hai semuanya. Selamat Oke. pagi. Udah pada mandi belum nih? Iya. Gimana Mas Andri, sehat Mas? Oh, sehat, sehat, sehat. Alhamdulillah. Iya. Nah, kayaknya Udah. udah pada ready. Ada yang belum mandi juga, Kak. Udah pada ready nih, Kak, kayaknya. Aku langsung serahkan ke Mas Andri ya. Stage is yours, Mas, untuk menyampaikan materinya. Oke, oke. Makasih, Hanifah. Ya, hai teman-teman. Kenalin nama gue Andri, gitu ya. Ya, kayak dari bilang tadi, sekarang lagi jadi Head of Marketing di Flip, gitu ya. Dan apa namanya, kemarin tuh diminta sama tim apa namanya, tim dari employer branding untuk apa namanya ngasih materi terkait decision making gitu. Tapi di sini juga gue mau apa namanya mau set ekspektasi gitu ya. Yang akan gue bahas ini mungkin akan lebih banyak di permukaan. Karena apa? Karena memang gue berharapnya nanti dari selama kita diskusi ini teman-teman kita bisa saling bertanya banyak ya. Jadi kita akan lebih mengutamakan banyak bertanya gitu ya agar kita semua juga ikut apa namanya ambil andil dalam proses pembelajaran ini gitu. Karena kita sama-sama dewasa dan ini juga materinya gue bikin dengan pendekatan andragogi gitu. Jadi apa namanya ya diharapkan banget nih untuk apa namanya keaktifan dari teman-teman gitu ya. Dan kalau misalkan kurang aktif yang dari awal gue mohon maaf dulu kalau misalkan nanti gue akan langsung tanyanya langsung manggil nama aja ya sesudah nama yang ada di sini gitu ya. Gitu sih. Jadi apa namanya seperti yang dibilang Hanifah dan juga jadi judul acara kita pada hari ini gitu ya. Kita bakal bahas decision making process dengan menggunakan data driven gitu ya. Tapi sekali lagi ini gue nggak akan deal down ke detailnya gitu kan, nanti gue akan lebih banyak ke ngebahas permukaannya dan gue berharap orang teman-teman akan banyak bertanya gitu, dan nanti juga kita akan lebih banyak ngebahas case study dan juga contoh gitu. Agendanya apa aja sih hari ini? Bisa next tolong Rifki. Ya, yang pertama itu tentu kita akan apa namanya akan sama-sama align dulu ya, gitu ya. Kenapa sih decision making atau pembuatan keputusan itu penting gitu ya untuk kita pelajarin gitu. Terus juga setelah itu kita akan define dulu sebenarnya disebut decision making itu seperti apa. Kemudian kita akan go through sedikit benar-benar pendek gitu ya terkait dengan decision making tools yang ada di luar itu ada apa aja. Kemudian apa namanya apa sih yang disebut dengan data driven decision making gitu ya. Dan kemudian karena ada data driven decision making, berarti kan juga apa namanya akan ada beberapa hal yang bisa menjadi jebakan-jebakan ketika kita melakukan decision making, itunya bias. Dan terakhir kita akan apa namanya banyak discuss bareng gitu ya terkait dengan case study yang akan nanti gue kasih gitu. Nah, pertanyaan pertama, next Rifki. Nah ini gue berharap ada teman-teman yang ngomong ya gitu, baik apa namanya, especially ngomong suara gitu. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ngasih pendapat dulu nggak sih, ngasih pandangan gitu. Kenapa sih pembuatan keputusan itu, proses pembuatan keputusan itu penting gitu. Mungkin ada siapa itu yang bisa ngomong atau mungkin bisa di chat, silakan. Ayo.
Iya, boleh langsung open mic aja kalau ada yang mau jawab ya. Oke, mungkin ke Tresna. By the way, ini Tresna kayaknya saya kenal. Tres, silakan Tres. Ngomongnya Tres. Ya, halo? Ya, kedengeran kok. Oke, selamat pagi Mas Andri. Menurutku kenapa decision making itu penting ya? Kalau nggak ada yang memutuskan itu, tim bisa berhenti. Jadi ya, mau dibawa kemana itu nggak ada yang tahu. Oke, sip. Thank you, Tres. Nextnya mungkin ke Adolf coba ya. Adolf bisa tolong disampaikan nggak pendapat lo gitu ya? Kenapa sih decision making itu penting gitu? Lah, malah cabut orangnya. Waduh. Mungkin ke Sherin deh, Sherin. Silakan Sherin. Kenapa decision itu penting ya, Mas? Decision making kenapa penting? Menurut aku kenapa decision making itu penting, karena itu kan berkaitan sama keberlangsungan pekerjaan kita selanjutnya, bukan cuma pekerjaan, tapi juga kehidupan kita selanjutnya sih. Jadi gimana kita mampu mengatur kehidupan kita di masa depan itu berkaitan dengan decision making yang akan kita lakukan di masa ini. Cool. Thank you. Yes, sebenarnya dari dua hal itu semuanya sama benar ya. Jadi kenapa sih decision making itu penting gitu? Next. Ya, karena emang itu digunakan dalam kehidupan sehari-hari ya, gitu. Sesimpel itu aja dulu gitu loh. Karena emang decision making itu bahkan encompass gitu ya, segala aspek kehidupan, bukan cuma pekerjaan ya teman-teman gitu. Kayak misalkan gitu ya, ada beberapa orang yang memutuskan untuk menikah gitu ya. Ya kenapa dia harus memutuskan menikah gitu? Tentu ada decision making proses di belakangnya gitu. Atau misalkan let's say Sherin gitu ya memutuskan untuk terima tembakan seorang cowok gitu kan. Tentu ada decision making proses di dalamnya gitu lah. Nah, hal-hal kayak gitu sebenarnya yang membuat decision making itu as a whole gitu ya itu jadi penting gitu loh. Karena ini bukan cuma ada di pekerjaan tapi juga akan ada di kehidupan sehari-hari gitu. Nah, agar pembelajaran kita pada pagi hari ini itu lebih tertata, mari kita sama-sama dulu untuk align ekspektasi terkait apa sih definisi dari decision making tersebut gitu ya. Next, Rizky. Jadi decision making itu sebenarnya sebuah proses gitu ya yang ada informasi-informasi di dalamnya, ada pilihan-pilihan yang harus dibuat gitu kan, ada pilihan-pilihan aktivitas, implementasi, ada beberapa evaluasi yang harus dilakukan gitu kan, yang tujuannya itu adalah untuk mencapai sebuah goal tertentu gitu. Ini kalau paraphrasing dari yang disebut oleh sama Andrew Smilegi ya gitu. Jadi benar-benar prosesnya itu adalah ada tujuannya gitu kan, ada infonya, habis itu ada pilihannya. Intinya seperti itu. Dan itu yang kita sebut sebagai definisi resminya dari decision making gitu. So far itu dulu. Next. Nah, sekarang gue pengen kita ngobrol-ngobrol banyak nih gitu ya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau share dulu nggak ya? Apa aja sih decision making gitu ya? Keputusan-keputusan yang teman ambil di pagi hari ini gitu ya, sebelum teman-teman mengikuti sesi pada pagi hari ini. Mungkin ada yang mau menyampaikan sesuatu dulu? Dan ini yang saya harap yang receh-receh ya. Yang receh-receh aja tuh selama pagi ini tuh udah ngapain aja dan kenapa seperti itu. Silakan ada yang mau nyampein sesuatu? Tidak ada? Yang maksud saya nanya langsung. Ya udah deh. Coba ke Nur deh, Nur. Decision making sebelum ini ya. Paling ini sih Mas, kumpulin nyawa dulu gitu. Jadi kan tadinya baru bangun terus bikin sarapan, kumpul nyawa dulu sih intinya, biar konsentrasi buat ikut webinar gitu sih. Oke, berarti adalah mempersiapkan diri ya, gitu ya. Iya, betul. Fatur, nah boleh tuh, Tur. Decision-nya kayak gimana tuh, decision making prosesnya? Pilih makan breakfast-nya gimana? Halo. Ya, halo. Ya, yang paling simpel mungkin pilih makanan yang nggak terlalu kenyang dan biar bisa lanjutin buat makan siang juga. Oke. Nah, itu kan juga udah ada inputnya ya kan gitu. Dan mungkin mirip sama Fatur gitu kayak pagi ini tadi pagi gitu ya, gue memutuskan untuk untuk pergi beli bubur buat sarapan anak gitu. Bukan buat sarapan gue. Kenapa kayak gitu? Karena sesimpel anak gue pagi-pagi bangun bilang, "Aku mau bubur," gitu ya. Makanya gue akhirnya habis tadi baru bangun gitu jam 8-an gitu kan langsung cuci muka langsung beli bubur gitu. Simpel itu gitu.
Nah, hal-hal itu juga kita bisa sebut sebagai decision making kan. Karena tujuannya adalah agar anak, misalkan kayak gue tadi gitu ya, beli anaknya makan gitu ya, karena tujuannya adalah untuk anak itu bisa mendapatkan nutrisi gitu kan. Dan dan pilihannya ada banyak sebenarnya, ada roti gitu ya, ada nasi yang kita punya gitu kan, ada lauk yang kita punya, tapi ya pada akhirnya gue milih bubur karena dia udah minta gitu. So that's how decision making process itu terjadi juga di kehidupan sehari-hari gitu ya. Nah, next-nya, sekarang ada teman-teman yang bisa share nggak ya decision making yang teman-teman pernah rasakan ketika bekerja gitu ya. Ketika bekerja, dan kemudian tolong jelaskan juga bedanya dengan yang contoh-contoh decision making yang tadi kita udah share terkait yang berkaitan sama kehidupan sehari-hari itu seperti apa sih? Ada yang bisa nambahin? Mungkin ke siapa ya? Ke Shelly mungkin? Halo? Oh, slow. Mungkin ke Sarah deh, Coba Sarah. Nggak apa kan, karena Sarah juga peserta ya, Sarah. Halo ya, Kak. Iya, kalau misalnya untuk decision making yang di kerja ya, pasti kan beda nih bebannya. Kalau kayak tadi pagi kayak aku bangun, ya kayak bangun, bikin sarapan gitu-gitu. Kalau misalnya yang di dunia kerja kan pasti kayak gimana nih bebannya impacting ke tim nggak, kayak gitu-gitu. Pasti beda sih, Kak. Sip. Thank you, Sarah. Ada lagi yang bisa ngasih pandangan? Mungkin ke Gia deh. Coba Gia. Oh ya, terima kasih telah milih saya. Mungkin kalau di pekerjaan itu mungkin decision making-nya lebih kayak misalnya milih project leader nih dalam sebuah project itu siapa gitu. Mungkin kalau bedanya dengan kehidupan pribadi, mungkin kalau di pekerjaan itu stakeholder-nya banyak ya, sehingga mesti banyak pertimbangan decision making di pekerjaan. Sementara kalau misalnya di kehidupan pribadi itu ya stakeholder-nya diri sendiri mostly seperti itu. Kayak misalnya bangun pagi atau minum makan apa itu kan diri sendiri. Tapi kalau pekerjaan itu lebih banyak gitu ya, mesti ada pertimbangannya. Cool, thank you Ge gitu. Ya, seperti yang dibilang sama tadi ya Sarah dan juga Gia gitu ya, sebenarnya memang betul ya teman-teman. Perbedaannya clear banget. Perbedaan itu kalau gue sih ngomongnya adalah next. Itu lebih ke weight-nya gitu. Kenapa ya? Karena emang semua decision making proses sebenarnya sama aja gitu. Sama-sama ada informasi, ada pilihan aksi, kemudian juga ada goal yang pengen kita capai gitu kan. Tapi perbedaan antara ketika kita bekerja dengan kita decision making kehidupan sehari-hari adalah beratnya itu sendiri gitu. Dan makin berat sebuah sebuah keputusan harus diambil, maka pasti akan makin susah gitu. Makin susah itu kenapa? Karena kan makin kompleks. Kalau misalnya makin kompleks, berarti akan makin banyak angle, makin banyak view yang harus kita lihat sebelum kita memutuskan sesuatu. Dan dan ini bukan weight, ini bukan berarti bahwa yang berkaitan sama hidup sehari-hari itu beratnya itu ringan ya, enggak gitu. Terkadang ketika kita berhubungan sama decision making di depan sehari-hari, setelah ada juga tuh yang beratnya mungkin berat banget gitu. Contoh paling gampang adalah kayak tadi menikah gitu kan. Karena menikah itu implikasinya akan panjang, itu berhubungan sama dua keluarga gitu kan. Kalau misalkan itu salah, berarti ya akan berimpact juga pada dua keluarga gitu ya. Dan dan ada juga dan memang kayak di pekerjaan itu mostly berat dari keputusan itu memang akan lebih berat ya. Karena kalau misalkan terjadi kesalahan pengambilan keputusan dalam perusahaan, impact-nya itu akan sistemik lah bahasanya gitu. Misalkan salah strategi atau kayak gimana, mungkin nantinya adalah keberlangsungan perusahaan itu bakal menjadi sebuah pertanyaan gitu. Makanya ketika kita decision making itu juga weight-nya itu juga harus kita timbang-timbang untuk kita melakukan decision making proses gitu sih. Nah, sebenarnya untuk kita bisa revisit lagi gitu ya. Sebenarnya gimana sih framework ketika kita berada dalam sebuah sebuah pengambilan keputusan ya. Next. Ya, sebagaimana semua masalah gitu ya, semua hal yang butuh kita lakukan gitu ya. Framework decision making itu juga clear tuh, what, why, when, who sama how-nya gitu. Kayak ketika kita melakukan pengambilan keputusan, kita harus clear tuh. Kita itu sebenarnya apakah objektif dari pengambilan keputusan itu jelas atau enggak. Gitu. Itu harus kita cek dulu tuh dari hal yang pengen kita dari decision yang pengen kita ambil, keputusan yang pengen kita ambil gitu.
Kemudian dari semua pengambilan keputusan gitu kan, seperti yang teman-teman tahu bahwa waktu kita terbatas ya, waktu kita selalu terbatas gitu ya. Dan kemudian kadang-kadang masalah apalagi dalam kerjaan itu masalahnya itu udah kayak air ngalir aja tuh, nggak akan berhenti gitu ya. Makanya kita juga harus bisa untuk membuat untuk bertanya gitu, apakah problem yang kita solve itu yang kita lagi bikin decision itu penting atau enggak gitu. Jadi ada apakah dia clear semuanya, apakah sebuah hal tersebut penting. Kemudian kita juga harus cek dari sisi urgensinya atau waktunya. Sebenarnya audition yang dia pengen tuh dia expect-nya kapan sih untuk didapat gitu atau dikeluarkan gitu ya. Apakah secepat mungkin atau misalkan kayak ini tuh cuma lebih strategi long term jadi kita bisa mikir lagi 1 bulan sampai 2 bulan ke depan gitu ya. Decision itu juga harus di-clearin tuh gitu, dan ini akan berkaitan dengan beberapa tools yang nanti akan gue jelasin juga gitu. Kemudian ketika kita ngomongin framework decision making itu juga harus clear ya, siapa yang akan mengambil keputusan tersebut gitu. Apakah itu dalam bentuk forum gitu ya, atau misalkan kayak harus konsensus dari lebih dari 1 orang, misalkan 2 orang, 3 orang, atau memang itu dipercayakan pada 1 orang doang gitu, atau dalam bentuk aklamasi kayak gitu, 1 orang tapi 1 orang ini nanti yang harus dikasihin semua info-info ke orang tersebut agar dia bisa mengambil keputusan yang benar atau yang tepat gitu. Kemudian selanjutnya adalah gimana decision itu bakal diambil gitu. Dan ini berlaku kalau misalkan mostly kalau misalkan ada ini berkaitan sama forum ya. Apakah nanti itu benar-benar konsensus kayak semua orang terus sepakat atau nanti voting atau gimana gitu. Nah, 5 hal ini harus kita clearin dulu ketika kita mau melakukan melakukan proses pengambilan keputusan. Oke, sampai sini dulu gitu ya terkait dengan definisi-definisi ini buat alignment. Nah, sekarang kita akan masuk ke decision making tools nih. Gitu, dan disclaimer ini tuh ini tuh tools ini udah banyak banget gitu ya. Kalau teman-teman tinggal googling itu banyak banget. Ini gue cuma biasa ngambil 5 hal yang biasa gue personally pakai gitu ya ketika doing this kind of thing gitu ya. Dan itu yang akan gue jelasin di sini gitu. Nah, beberapa hal yang akan kita jelasin di sini adalah next. Okay. Ada SWOT analysis, ada Eisenhower matrix, fishbone diagrams, mind map, sama decision trees ya gitu. Dan ini tuh cuman memang nanti penjelasannya benar-benar singkat banget. Jadi kalau misalnya gue akan sangat-sangat berharap nanti dari teman-teman akan banyak bertanya ya gitu. Nah, sekarang untuk SWOT gitu ya, SWOT analysis. Next. Nah, kalau misalnya kita ngomongin SWOT gitu ya, ini mungkin seingat gue waktu SMP dulu udah sering ya, kita dikasih satu tulisan gitu kan, habis itu tolong dicari gitu ya SWOT analysis dari tulisan tersebut gitu kan, simple sebenarnya gitu kan, kayak ini udah kita ketahui dari zaman sekolah, tapi sebenarnya ini belum masih sangat sangat sering pakai bahkan dalam kehidupan dalam bekerja ya, dalam mengambil keputusan yang weight-nya itu udah berat banget gitu. Dimana kita ngecek dulu gitu kan kayak dari keadaan yang kita rasakan itu kekuatan yang bisa yang kita punya untuk sebuah masalah itu apa aja, kelemahan kita apa, opportunity yang akan didapat kayak gimana, kemudian juga ancaman-ancaman dari luar seperti apa gitu. Dan ini kita juga harus ngedetailin tuh, kita harus cari juga info-info terkait dengan 4 kotak tersebut gitu, kayak strength-nya apa, weakness-nya apa, opportunity-nya apa, sama threat-nya apa. Itu benar-benar harus disiapin dulu detail-detail seperti itu sebelum kita bisa ngambil keputusan. Next, yang itu kita ada Eisenhower matrix gitu ya, di mana ada yang namanya matrix menggunakan urgency dan juga importance gitu ya. Apakah sebuah masalah itu urgent untuk segera diselesaikan, untuk segera ambil penyelesaiannya, dan apakah sebuah masalah itu cukup penting untuk benar-benar kita lakukan gitu. Eisenhower decision matrix ini membagi dengan 2 axis tersebut, itu membagi jadi 4 kategori, di mana itu yang solusinya atau decision harus diambil sekarang, dan sekarang dan juga harus dilakukan saat itu juga. Karena kan terkadang ada gap ya ketika kita ngambil decision dan kita melakukan aksi. Nah, kalau misalkan udah dia urgent dan juga important, desisinya langsung saat itu juga dan langsung dilakukan di saat itu juga gitu. Kemudian ada juga yang nggak urgent, berarti itu cuma butuh decision making doang. Oke, tapi kita udah clear kita mau kayak gimana. Pelaksanaannya mungkin nanti bisa kita serahkan kepada tim atau misalkan kepada orang lain gitu. Kemudian ada juga yang delegate gitu kan, kayak apakah dia itu urgent tapi dia ternyata nggak penting-penting amat buat
Misalkan buat teman-teman yang udah let's say yang punya tim gitu ya, berarti itu teman bisa delegate aja gitu. Delegate dari pengambilan keputusannya pun juga mungkin nggak usah ke teman-teman juga gitu. Dan terakhir itu ada yang permasalahan yang sebenarnya nggak urgent, habis itu juga nggak penting. Yang untuk hal kayak gitu ya udah decision making udah clear ya, bahwa itu di delete aja gitu. Dan tetapi di sini juga perlu ditekankan bahwa ini tuh tetap butuh teman-teman untuk menganalisis semua inputnya, semua informasi, semua datanya agar apa? Agar benar-benar bisa nge-decide mana yang important dan urgent, mana yang important dan urgent dan lain sebagainya, gitu ya. Gitu. Next. Ketiga itu ada fishbone diagram. Sorry, fishbone diagram ini lebih ke banyak dilakukan ketika kita ngelakuin root cause analysis ya. Dimana kalau kita root cause analysis gitu ya, biasanya itu udah akan ada banyak sekali detail-detail yang kita dapatkan gitu ya. Detailnya semua dikumpulin. Biasanya kita cari benang merahnya dari semua detail tersebut. Untuk apa? Untuk kita benar-benar bisa tahu root cause-nya apa. Nah, di sini tetap ada ada proses di mana kita semua itu juga harus mencari detail situ ataupun bukan akar problemnya, tapi kayak permasalahan terjadi gitu ya, atau detail-detail terjadi terhadap sebuah masalah. Habis itu kita coba benar-benar brainstorm terkait dengan benang merahnya seperti apa gitu. Next. Nah, ini yang personally gue cukup suka gitu ya, dan sering gue pakai itu adalah mind maps gitu ya, di mana kita benar-benar nge-matchingin gitu ya, ketika decision making itu goals-nya seperti apa gitu ya. Itu di kanan atas ada goals-nya. Kemudian di sebelah kiri itu kita kita ngerinci semua resource yang kita punya, informasi yang kita punya, pros and cons dari sebuah solusi yang nanti akan kita tawarkan gitu kan. Kemudian semua solusi itu nanti harus kita bikinin juga terkait dengan effort, resource, information, cost, pros and cons dan sebagainya. Habis itu kita cek, kita bandingkan sama goal-nya mau seperti apa, goal 1, goal 2, goal 3. Habis itu kalau dengan sesudah kita kita cek gitu ya dua aksis tersebut, baru kita ambil decision yang finalnya seperti apa gitu. Nah, ini gue suka karena ini bisa benar-benar bisa melihat pemikiran kita itu seperti apa gitu, dan biasanya kalau misalnya menggunakan kayak gini tuh angle yang bisa kita ambil tuh bakal lebih banyak gitu ketika kita mau melakukan decision making proses gitu. Dan next itu ada decision trees ya gitu ya. Nah, decision trees itu sebenarnya kalau misalkan mirip dengan yang mind maps gitu kan, tapi kalau ke mind maps kan biasanya itu pengambilan keputusan itu paling cuma 1 atau 2 gitu ya. Tapi kalau decision trees itu lebih ke bisa kita gunakan untuk mengambil satu decision yang benar-benar paling bagus saja gitu. Dimana kita tetap harus mengecek dulu gitu ya semua detail-detail yang ada. Kemudian kita categorize semua detail-detail tersebut menjadi cluster-cluster yang bisa kita bilang mirip ya, terkait dengan sebuah permasalahan tersebut. Biasanya kita cluster sampai kita dapat satu cluster utama gitu ya, terkait dengan problem yang pengen kita solve gitu. Nah, tapi itu dari sisi decision making tools ya, yang yang mungkin gue cuma menjelaskannya kan pendek doang gitu. Nah, dari 5 itu, gue ada satu pertanyaan sebenarnya buat teman-teman. Next. Sebenarnya, menurut teman-teman gitu ya, dari 5 tadi yang decision making tools yang tadi gue coba paparkan, apa sih variabel yang tetap selalu ada gitu ya, di semua tools yang tadi kita jelaskan? Ada yang bisa memberikan pandangan? Silakan. Mungkin ke Mbak Efrasia, bisa tolong dibuka ininya, mic-nya, dan menyampaikan pandangan. Oke. Kalau menurut saya variabel yang selalu muncul tuh adalah ada problem, goals-nya apa dan solusinya apa tuh ada di semua tools-nya sih. Jadi di semua tools ini pasti akan buat tahu apa sih goals-nya yang mau dicapai, solusi apa, sama define problemnya. Itu sih. Sip. Thank you Mbak Efrasia. Mungkin kita kasih satu orang lagi yang mau ngasih pandangan, mungkin ke Mas Riza. Halo? Riza Herzigovatan? Oke, mungkin lagi nggak ini ya. Ya sebenarnya benar yang dibilang Mbak Efrasia gitu kan. Tapi kan kalau misalkan yang tadi problem hal sebagainya itu kan memang sudah ada ketika kita define decision making process seperti apa gitu ya.
Sebenarnya ada satu lagi nih yang berkaitan juga dengan judul acara kita pada pagi hari ini gitu. Terus variabelnya itu adalah next. Yes, inputnya. Inputnya itu akan selalu ada gitu. Akan selalu dibutuhkan gitu. Apa sih yang dimaksud dengan input gitu? Inputnya itu adalah data-data yang kita butuhkan gitu kan, untuk kemudian kita bisa menggunakan decision making tools itu agar bisa melakukan proses pembuatan keputusan. Data-datanya itu yang harus kita gali terlebih dahulu. Ketika kita mau bikin SWOT gitu kan, berarti teman-teman harus menggali dulu gitu ya. Harus benar-benar mempretelin gitu ya. Apa sih strength-nya gitu? Kenapa itu disebut strength gitu? Apa sih weakness-nya? Kenapa itu bisa disebut weakness? Those kind of thing itu harus benar-benar digali dulu tuh. Semua data-data, semua input, semua informasi itu harus dikumpulkan terlebih dahulu sebelum teman-teman bisa menggunakan tools tersebut gitu ya. Dan ketika pembuatan keputusan gitu ya, teman-teman harus tahu bahwa garbage in itu garbage out. Kalau misalkan inputnya jelek, maka pengambilan keputusannya most likely juga akan jelek juga. Nah, tapi kecuali nanti akan ada beberapa eksepsi ya, beberapa pengecualian gitu. Tapi most likely ketika misalnya kita inputnya udah bagus gitu ya, semua informasi yang kita lakukan udah banyak, kita udah cukup bisa encompass semua angle, high likelihood kita untuk bisa bikin keputusan yang lebih baik gitu. Dan next, kalau kita ngomongin input, kita udah ngomongin data. Sebenarnya data itu seperti apa sih gitu ya? Apa sih yang kita sebut dengan data gitu? Nah, di sini gue pengen menjelaskan lagi bahwa data itu adalah koleksi dari fakta-fakta, statistik, informasi-informasi, pengetahuan-pengetahuan dan cerita-cerita. Dan dari sisi data itu bukan cuma kuantitatif, bukan cuma angka, bukan cuma statistik gitu ya. Tetapi data itu juga bisa berupa kualitatif data. Seperti data-data persepsi orang, yang mana itu kualitatif banget, gitu kan, perasaan orang, gitu ya, kemudian juga kayak things kayak cultural beliefs, gitu ya, itu kan hal-hal yang nggak bisa kita quantify, bukan hal-hal yang bisa kita hitung, gitu ya, tapi bisa kita dengarkan, habis itu berbentuk menjadi data-data kual yang berupa cerita-cerita, gitu ya. Nah, itu juga bisa kita gunakan jadi harus kita masukin juga dalam pembuatan decision making kita. Kayak gitu. Kenapa? Kalau enggak, berarti kita udah secara sengaja gitu ya, menolak input-input yang sebenarnya itu relevan dengan pembuatan keputusan. Gitu. Contohnya misalkan kayak mari kita ngomongin terkait dengan fakta kualitatif bahwa orang timur itu lebih tidak outspoken dibandingin orang-orang Western gitu kan. Secara cultural, ya kayak kita ngomong kita sukanya adalah muter dulu agar kita bisa masuk omongan kita tuh dengan cara tidak menyinggung gitu kan. Tapi kalau misalkan orang-orang yang di dunia barat mereka ngomongnya lebih direct gitu ya, lebih straightforward gitu kan. Sehingga ya orang-orang itu memang ketika kita ngambil keputusan terus kadang-kadang harus kita masukin gitu. Kayak misalkan kalau misalkan kayak gitu berarti gimana nih enaknya, let's say kita ngomongin terkait dengan perkara salary transparansi gitu ya. Salary transparansi gitu, kayak gaji itu harus diomongin atau enggak gitu kan. Kalau misalnya kita ngomongin kayak misalkan di Western, they have the cultural cultural value itu udah seperti itu gitu, bahwa transparansi itu mereka memang menjadi hal yang menurut mereka itu ya udah gitu loh, harus dimiliki gitu ketika kalau misalkan bekerja gitu ya. Makanya mereka bercerita terkait dengan salary transparansi itu clear banget gitu. Tapi apakah itu bisa diaplikasikan di Indonesia dengan culture kita? Atau misalnya di negara-negara timur gitu kan? Mungkin bisa kalau kita paksa ya. Cuman kalau misalnya dari si culture itu there will be some kind of friction dulu gitu. Nah, those kind of thing yang pada akhirnya kita bikin decision making itu juga harus di take into account gitu. Nah, kemudian data-data tadi begitu kualitatif dan kuantitatif gitu kan, they needs to have some kind of collection process itu yang rigorous gitu ya, yang benar-benar kita liatin apakah itu proper atau enggak, dan itu tuh juga harus transparan tuh cara pengambilan datanya gitu, pengumpulan datanya gitu. Agar apa? Agar itu tadi, agar input datanya itu beneran data yang benar gitu. Karena data itu kan terkadang bisa dimanipulasi ya teman-teman ya. Kayak kayak ya udah deh, misalkan contohnya gini ya. Contohnya kita mau survei orang-orang terkait diri kita gitu ya. Kayak misalkan apakah Rifki baik atau enggak gitu kan. Tapi kemudian Rifki cuma ngasih pertanyaan itu ke orang-orang yang emang dekat sama dia. Tentu pada akhirnya datanya ternyata Rifki orang baik gitu kan. Tapi kalau dan itu akhirnya apa ya? Akhirnya itu kan pengambilan datanya itu bisa dibilang tidak
tidak proper gitu. Karena dia udah secara selektif milih orang-orang yang emang dia percaya untuk mengatakan dia baik gitu. Nah, those kind of thing gitu, as a decision makers gitu, teman-teman harus cek dulu tuh, apakah data itu tepat atau enggak gitu kan, pengambilannya seperti apa, dan kita harus pertanyakan dulu gitu. Jadi ketika kita melakukan pembuatan keputusan, kita butuh data, tapi datanya pun harus kita pertanyakan bagaimana kita pengambilan data tersebut, kayak gitu. Nah, sekarang gue akan coba ya, ngasih sedikit simulasi gitu ya, betapa data itu benar-benar penting ketika kita melakukan pengambilan keputusan ya, gitu. Nah, next. Oke, mungkin bayangkan gitu ya, teman-teman adalah seorang tuan rumah, gitu kan? Ada ada tamu dari jauh, gitu ya. Mungkin bisa dibilang saudara jauh lah ya, saudara sepupu 2-3 kali lah gitu. Habis itu datang ke rumah teman-teman, gitu kan? Dan pada saat itu pas banget jam makan siang. Tentu teman-teman akan menjamu dia, gitu kan? Nah, pertanyaannya simpel nih ya, pertanyaanku simpel gitu. Apa makanan yang akan teman-teman sajikan kepada tamu teman-teman? Gitu. Mungkin siapa yang bisa memberikan pandangan? Mungkin Mas Aroshadi Pardede? Halo? Oke. Kalau Mas Teguh Safudin mungkin bisa tolong, Mas? Halo? Gue kedengeran nggak sih? Masuk, Mas, suaranya. Oke, thank you. Oke. Ya, terus nanti udah balas mungkin pura-pura makan di luar. Oke, itu bisa juga ya, gitu. Karena ini berarti tujuannya adalah agar dia nggak makan di tempat lu ya, terasa ya. Tapi bagaimana kalau emang lu pengen jadi tamu yang baik, di mana lu akan ngasih makan dia di rumah lu, gitu. Apa makanannya akan lu kasih, gitu. Apa makanannya akan lu kasih ke tamu tersebut? Ada yang bisa, mungkin ke Nur? Bisa nyampein suatu, Nur? Aku sendiri sih ngelihatnya akan memberikan makanan seperti biasa ya. Aku ekspektasi dia orang jauh tuh kultur mereka tuh beda sama kita. Bahkan makanan yang biasa kita santap akan berbeda dengan si tamu ini gitu. Jadi kayaknya seperti biasa, mungkin karena dia orang spesial atau apa gitu, mungkin ditambah hal khusus lainnya gitu, atau kita masakan kita sendiri gitu sih, Mas. Oke, berarti masak aja apa yang ada gitu ya? Iya, betul. Oke. Survei dulu dari wawancara sukanya apa di komen. Oke. That one's good. Ya, next. Nah, bayangkan gitu ya. Bayangkan kalau misalkan teman-teman gitu ya. Kayak misalkan Nur gitu ya, misalnya masak gitu buat dia gitu ya. Habis itu masak yang ada kacangnya. Tapi ternyata teman-teman nggak ngasih makan itu ke dia gitu kan. Dan kalau misalkan Nur nggak melakukan apa yang dilakukan sama Efresia bilang gitu ya, kayak ditanya dulu gitu ya, sukanya apa gitu lah, ada alergi atau enggak gitu kan. Pada akhirnya makanan yang teman-teman kasih malah bisa membahayakan nyawanya. Karena kalau orang alergi kacang itu kan bisa bisa ketutup karena jalan nafasnya gitu. Nah, itu bisa berakibat fatal banget gitu. Nah, itulah pentingnya di mana kita tuh benar-benar menggali data-data ketika kita mengambil sebuah keputusan, teman-teman. Karena salah dikit aja gitu ya. Ini kan sebenarnya simple ya. Kayak gue mau ngasih dia makan apa gitu kan. Menurut kita simple. Tapi kita tidak tahu info bahwa ternyata orang itu lagi kacang. Kalau misalnya kita masaknya ternyata pada situ masak pecel gitu ya. Ya udah gitu, walau-walam tuh nasibnya. Gitu. So, that's how important data is ketika kita melakukan decision making process. Gitu. Nah, dan next, dan yang tadi gitu ya, hal yang barusan tadi itu menunjukkan bagaimana ketika misalkan data itu kurang gitu ya, atau data itu tidak cukup, kalau misalkan salah-salah, itu kita bisa ngambil decision yang bahkan berakibatnya fatal atau disastrous gitu ya, bisa jadi bencana lah intinya gitu. Itulah seberapa pentingnya itu data, teman-teman. Nah, tapi memang keadaan di dunia itu tidak pernah ideal ya. Data itu terkadang ada, terkadang enggak gitu kan. Ataupun terkadang bahkan ada tapi kita tidak tahu apakah dia bisa kita justify, apakah itu cukup atau enggak, dan sebagainya kita nggak tahu gitu kan. Nah, di situ kita bisa melakukan yang namanya iteration process. I think ketika teman-teman ada kalau misalnya di product management itu ada minimum viable products ya.
Dimana kita pokoknya luncurin dulu aja, habis itu kita coba iterasi dengan data-data yang didapat gitu, atau feedback loop-nya clear gitu. Ada close feedback loop di sana gitu. Nah, itu sebenarnya bisa kita lakukan juga gitu. Kalau misalkan problem itu mungkin untuk dilakukan hal seperti itu ya, di mana yang kita lakukan adalah ya udah kita lakuin aja iteration process, kita lakuin eksperimen agar data-data ini bisa kita dapatkan. Agar apa? Agar data yang kita kumpulin dengan eksperimen tersebut membuat kita makin kaya dengan detail-detail yang ada, dengan data-data yang ada, sehingga kita bisa mempertajam decision making kita bikin, keputusan-keputusan yang kita buat gitu. Agar apa? Makin baik over time. Selama kita melakukan eksperimen-eksperimen tersebut. Gitu. Karena memang seperti kita tahu data itu mahal, nggak segampang itu mendapatkan data gitu kan. Apalagi kalau data itu data-data kayak yang kita ambil dari luar gitu ya, market research dan sebagainya gitu. Tapi kalau misalkan memang kita bisa untuk melakukan workaround untuk at least ngumpulin datanya sendiri, ya udah lakuin kayak gitu sih. Nah, I think untuk sekarang itu dulu gitu ya. Dari sini ada yang mau teman-teman tanyain nggak ya? Teman-teman kan udah dijelasin gitu berapa pentingnya data driven gitu ya, seberapa salah data itu bisa mengakibatkan hal-hal yang fatal dan lain sebagainya. Ini boleh raise hand atau langsung open mic aja ya kalau ada yang mau ditanyakan terkait dengan materi yang tadi udah disampaikan. Ini sih gue tulisnya it's done gitu, tapi beneran udah selesai atau belum nih menurut teman-teman nih? Oke, silakan Mas Irhas. Oke, kedengaran nggak Kak suaranya? Kedengaran. Oke, pertanyaan saya gini Kak. Kan kalau kita dalam produk manajemen itu datanya lebih banyak ke customer gitu. Nah, kalau misalkan data yang dari customer itu belum di-prefer oleh company dan kita harus jemput bola ke customer gitu kan. Dan itu bisa membutuhkan lebih effort ke sana gitu. Bagaimana kita menggunakan data yang ada ketika situasinya itu kita harus membuat keputusan lebih cepat dengan data yang ada gitu. Apakah kita harus menjemput bola data itu dengan secepat mungkin gitu, atau kita ada solusi lain gitu Kak? Oke. Ya, kalau ini mungkin ini gue akan ngomong preferensi ya, karena ini mungkin preferensi orang beda-beda ya. Kalau dari gue sih gue prefer untuk ya udah gitu loh. Kalau dari gue akan prefer untuk cari workaround agar gue bisa jemput bola data tersebut ya. Gitu kenapa? Ya agar nantinya tidak ngebikin hal-hal yang nanti kita lakukan setelahnya itu terlalu jauh dengan apa yang user pengen gitu ya. Itu preferensi gitu. Tapi ada juga cara di mana ya udah bikin dulu aja sesuai dengan data yang lu punya gitu, atau misalkan hal-hal yang atau hipotesis yang lu punya deh, bikin aja berarti produknya gitu kan sesuai dengan hipotesis yang lu punya. Habis itu let the users try the product. Habis itu lu kumpulin aja data dari interaksi produk itu dengan user gitu. Atau pakai cara kedua di mana lu ngumpulin data itu dengan eksperimen gitu, atau dengan dengan lemparin aja produk itu keluar, habis itu lu cek aja interaksinya dengan produk tersebut sih. Antara dua itu sih sebenarnya Irhas gitu. Kalau ini preferensi gue ya gitu. Oke, berarti ini ya Kak, kita menguji hipotesisnya langsung aja ya, walaupun data yang kita kumpulin di awal itu lebih banyak asumsi kita gitu ya. Yap, nggak apa-apa. Ya tadi gue bilang kan, ketika memang data itu susah didapat gitu kan, hal yang bisa kita lakukan adalah mencoba langsung gitu. Jadi atau kita collect datanya secara langsung. Gimana cara kita collect datanya secara langsung? Ya udah kita keluarin aja produk yang langsung ke usernya. Simple as that sih. Oke, makasih Kak. Yep, thank you Irhas. Nah, sebenarnya ini tuh sebenarnya belum gitu loh. Ini sebenarnya decision making process dengan data driven itu masih belum selesai gitu. Kenapa? Karena sebenarnya ketika kita melakukan decision process itu ada satu hal yang jadi jebakan tuh biasanya. Walaupun datanya teman-teman udah ada gitu kan, tapi ada jebakan yang namanya bias gitu. Sehingga apa? Sehingga pada akhirnya quality data yang teman-teman punya gitu, data yang udah berkualitas, yang udah dicek gitu ya, udah dicek bahwa data itu benar-benar proper, benar-benar bisa valid gitu ya. Tapi ada satu hal yang namanya bias yang kita miliki gitu ya, as a human being, itu selalu kita miliki gitu kan, yang bisa membuat keputusan kita menjadi tidak seberkualitas input yang masuk atau data yang kita punya karena bias gitu.
Dan hal ini itu selalu menjadi jadi jargon gitu ya buat para decision maker, bahwa ketika kita ngelakuin decision making, we need to check our own bias gitu. Dimana apa sih logical fallacy yang mungkin terjadi ketika kita melakukan decision making proses itu. Dan kalau dan lebih bagusnya adalah kalau dari gue biasanya akan akan ada orang yang gue akan ngomong gitu kan, untuk nanti dia yang akan point out gue punya bias apa aja gitu. Baik itu ketika bekerja ataupun ketika ketika dalam hidup gitu ya. Bisa juga menggunakan mentor gitu kan untuk ngecek gitu kan, karena sekarang banyak banget mentorship platform gitu kan untuk ngebantu bisa point out potential bias itu seperti apa. Nah, list of bias yang penting untuk teman-teman tahu apa aja sih gitu ya. Next. Ini yang confirmation bias yang pertama. Dan ini yang menurut gue itu sering banget kejadian kan buat kita sebagai as a human being gitu ya. Dimana walaupun dengan data yang udah ada gitu kan, kita tuh akan lebih condong untuk hanya memproses informasi-informasi yang sesuai dengan apa yang sebelumnya decision maker itu udah yakini gitu. Dia udah punya hipotesis sendiri gitu kan, tapi kemudian datanya itu ternyata ada let's say dari 50 data yang mengatakan bahwa keyakinan dia benar, dan 50% data yang mengatakan bahwa keyakinan dia salah gitu. Tapi pada akhirnya dia cuma hanya akan ngambil keputusan based on data yang mengatakan dia benar. Gitu. Kenapa? Karena as a human being nggak ada satupun manusia yang suka salah. Gitu ya. Nggak ada semua semua manusia yang suka salah gitu. Kenapa? Karena emang secara as a human being kita terkadang tuh suka dengan satisfaction ketika kita benar. Gitu ya. Ketika merasa benar itu adalah hal yang hal yang udah inherent gitu dalam hidup manusia kita gitu. Cek aja misalkan di Twitter gitu, banyak banget orang yang rasa benar sendiri kan. Karena emang apa ya? Karena emang itu that's our need as a human gitu. Tapi ketika kita ngomongin decision making proses di mana beratnya itu berbeda, ada yang berat banget gitu kan. Dalam yang misalkan bisa efek hidup let's say ratusan orang gitu kan. Itu kita harus cek gitu. Agar apa? Agar jangan sampai our own confirmation bias ngebuat orang lain merasakan impact negatifnya. Gitu. Kemudian yang kedua yang juga bahaya adalah availability bias gitu. Atau yang dia itu biasanya ngeceknya itu adalah berdasarkan dari hal-hal yang dia ingat aja gitu. Oh, kalau berdasarkan yang gue ingat kayaknya hal ini problem itu gitu kan nggak akan misalnya contohnya terkait urgensi gitu, nggak akan se-urgent itu deh. Ya udah gue tunda aja gitu. Tapi satu hal yang kita harus cek adalah biasanya gitu ya, nature dari semua masalah itu emang sama. Tetapi details, nuances itu bisa beda-beda. Yang pada akhirnya akan ngebikin variable-variable penting kayak whether urgency atau importance itu juga berbeda, walaupun nature-nya sama. Gitu. Contohnya apa gitu ya? Contohnya kayak misalkan kita ngomongin pricing gitu ya. Kita ngomongin pricing gitu ya. Mungkin let's say kayak 3 bulan lalu ketika gue naikin harga aman-aman aja kok gitu kan. Yaudah deh sekarang karena gue pengen naikin revenue, gue naikin aja harga gitu kan. Udah, simple gitu kan. Tetapi yang dia lupa adalah itu tuh kan terjadi 3 bulan lalu. Tapi sekarang gitu kan, sekarang itu ada konteks di mana inflasi makin naik gitu ya. Kemudian juga US baru aja ngomong bahwa dia resesi gitu ya. Pada akhirnya apa? Ya daya beli orang makin turun. Gitu. Sehingga apa? Sehingga yang dia ingat sebelumnya dengan nuances yang ada sekarang jadi berbeda. Gitu. Dengan dengan konteks yang ada sekarang jadinya berbeda gitu. Nah, those kind of thing yang yang kita juga butuh recheck gitu ya. Terkait dengan our own availability bias gitu. Kemudian yang nggak kalah berbahaya adalah in-group bias. Artinya apa? Artinya itu dia akan lebih mempercayai informasi. Karena tadi kita ngomongin data itu ada juga informasi kan ya. Informasi yang datang dari orang-orang yang dia prefer. Bisa jadi kayak satu suku gitu kan, atau misalkan satu alma mater gitu ya. Kemudian atau satu rumah gitu ya, satu RT gue nggak tahu gitu. Cuman those kind of thing itu emang udah sering kejadian gitu. Kayak di mana informasi yang dia yang lu prefer itu orang itu yang berasal dari dari orang-orang yang emang lu prefer gitu. Contohnya kayak lu tuh lebih percaya kayak kata-kata tim lu sendiri gitu kan, dan akhirnya lu ngenegasi pendapat dari tim lain. Padahal mungkin aja kalau kita lihat dari objective point of view, data-data tim lain itu yang benar. Gitu loh. Nah, bias seperti itu yang perlu untuk kita recheck juga as leaders and as a decision maker. Kayak gitu.
Kemudian next itu juga apa namanya ada bias di mana atau yang disebut dengan anchoring effect di mana lu tuh ngerasa bahwa lu udah gue udah analisis semua gitu. Nah, itu yang berbahaya gitu. Karena ketika kita melakukan decision making, kita harus tahu bahwa decision making itu hanya dibikin berdasarkan data dan info yang lu punya pada saat itu. Jangan pernah ngerasa bahwa gue udah cukup nih analisis semuanya. Jangan. Itu bahaya banget gitu. Jadi selalu apa namanya ketika doing decision making proses selalu apa namanya sisakan gitu ya sedikit keraguan ketika lo melakukan decision making proses. Karena apa? Karena lu udah tahu gitu internally bahwa the data is actually never gonna be enough. There will always be another context and a new context gitu, ada new informations yang datang berjalannya waktu dengan berjalannya apa namanya decision making action yang berkaitan dengan decision making itu gitu. Dan biasanya kalau misalnya ada anchoring effect kayak gini gitu, dia akan ngerasa benar sendiri aja gitu udah. Jadi udah jadi kepala batu aja gitu. Pada akhirnya apa? Ya udah it's just going downhill after that. Gitu. Kemudian juga apa namanya yang kelima gitu ya, ada yang namanya kayak status quo fallacy gitu ya, di mana apa namanya ini tuh kejadian itu lebih gampang itu adalah kayak udah takut aja gitu. Takut kalau misalkan sesuatu hal berubah gitu kan. Akhirnya tuh yang dilihat tuh adalah loss gitu. Misalkan kita mau biasanya jalan dengan kecepatan 10 km/jam gitu kan. Karena emang ya udah segitu doang gitu. Kalau lu mau apa namanya karena kalau misalkan mau lebih cepat gitu kan, berarti lu harus memperlambat dulu. Agar apa? Agar misalkan mempersiapkan mesinnya dan sebagainya. Kalau memperlambat itu kan berarti ada loss-nya kan. Gitu kan, ada loss-nya. Habis itu ya orang biasanya kita tuh akan langsung ketakutan nih dengan loss-nya itu. Padahal loss itu cuma sebentar doang padahal. Tapi gain-nya over time, kalau misalkan setelah itu misalnya kita berjalan 8 km per jam selama 2 jam doang, tapi kita bisa 11 km per jam tuh selamanya gitu misalkan. Kan ada potensial gain di sana. Nah, those kind of bias itu yang biasanya apa namanya yang juga bisa terkadang muncul ketika kita ngelakuin decision making gitu. Kita udah takut duluan sama apa namanya sama ininya, sama loss-nya gitu. Udah takut duluan akhirnya kita jadinya ya udah deh kita balik aja ke yang udah ada sekarang gitu. Nah, itu hal kayak gitu yang dan akhirnya kita lupa bahwa tujuan kita itu adalah A, tapi ada cara yang lebih cepat, lebih baik nih menuju A. Tapi akhirnya kita lebih milih ke yang B karena ya itu yang udah terpercaya. Kayak gitu. Nah, those kind of thing yang akan jadi apa namanya hurdle for growth ya gitu. In-group bias ini itu tuh lebih ke typo 2 kali. But those 5 itu adalah bias yang menurut gue itu perlu dicek dan recheck juga ketika kita doing decision making process gitu. Well, that's all dari materinya itu aja sih sebenarnya gitu. Habis ini kita ke case study. Cuma dari materi itu ada yang mau ditanya dulu teman-teman, silakan. Oke, boleh langsung raise hand atau ini aja. Oh, ada Mas Irhas nih, Mas Andri. Boleh langsung aja. Oke, jadi pertanyaannya gini Kak. Kan kita kalau membangun sebuah produk itu sebaiknya kan kita membeli voucher dengan harga sekarang ya. Nah, saya mau bertanya, kita bagaimana bisa mengembangkan produk itu dengan tujuan masa depan, tetapi datanya masih lebih banyak biasnya gitu Kak. Apakah kita bisa memutuskan kita ada di fase maturity nih, kita harus maintain produk ini agar bisa bertahan dulu. Atau kita bisa memutuskan kapan harus kita switch nih karena sudah sunset nih produk yang kita buat ini gitu Kak. Oke, terima kasih Kak. Bentar. Ini gue masih belum dapat ini ya faktanya. Berarti keadaannya adalah misalkan produknya mau sunset, habis itu kita mau ngapain gitu ya, Irhas ya? Kita ini Kak, produknya ini kita belum tahu nih apakah udah sunset. Apakah produk yang kita pegang ini sudah sunset atau enggak. Tapi kan kita harusnya membangun sebuah produk itu dengan visi masa depan gitu Kak. Nah pertanyaan saya itu bagaimana kita menentukan produk itu harus kita ubah produk ini gitu kan. Atau kita bertahan dengan yang sekarang gitu. Oke. Ya. Satu hal gitu, as decision maker gitu ya, atau misalkan kayak owners dari sesuatu gitu, baik owner marketing campaign, owner sebuah produk adalah selalu berpegang dengan objektif ya, Irhas ya gitu. Selalu berpegang dengan objektif. Kenapa? Karena solusi itu bisa berbeda.
solusi itu bisa berbeda, tapi apa namanya, sorry ya, ini anak gue lagi nih. Solusi itu bisa berbeda, tetapi objektifnya harusnya akan tetap sama, visinya tetap sama kan. Tapi cara untuk mencapai visi tersebut itu biasanya akan beda-beda dan akan berubah-ubah berdasarkan waktu. Contoh paling gampang dan apa namanya, dan cara untuk nentuin gimana apakah dia sasar atau gimana adalah lu harus menerima apa yang dikatakan tren market atau tren di masyarakat gitu. Jadi lu harus sering-sering untuk nanya ke users, doing survey dan lain sebagainya. That's the only way for you to know whether a product is actually on their sunset period or not gitu. Cara paling gampang, yang paling gampang lihatnya kayak gimana tuh? Instagram. Let's look at Instagram deh, gitu ya. Instagram itu kan awalnya adalah apa namanya, tempat orang saling share foto kan ya. Intinya tuh buat saling tahu ke teman-temannya gitu lah ya. Kayak keadaannya gimana dan sebagainya gitu. Cuman sekarang gitu kan, I think in the past 3 weeks gitu ya, Instagram dan apalagi kayak 2 hari yang lalu ketika mereka earnings call, mereka bilang bahwa in the future mereka akan pindah apa namanya, akan geser fokus mereka dari yang namanya awalnya itu fokus ke foto menjadi fokus ke video gitu. Dan itu berarti apa? Berarti mereka juga sudah mengetahui bahwa image based social media is actually on their declining position. Dan mereka tidak tidak terlalu terikat dengan solusi bahwa Instagram menjadi image, enggak gitu. Mereka willing to accept bahwa oke, image sudah enggak tren dan kemungkinan tren akan turun, ya udah mari kita fokus ke video. Gitu. Bayangkan kalau misalkan dia itu tidak menerima hal itu ya, kayak selalu percaya bahwa image adalah yang paling penting, apa namanya, sosial media yang akan selalu menjadi hal yang bagus buat Instagram gitu kan. Gue yakin gitu kan, mungkin 1 atau 2 tahun lagi Instagram udah nggak akan ada, TikTok udah akan merajai banget gitu. Jadi apa namanya, ketika itu doing do sunset itu adalah satu hal yang penting adalah untuk menerima dulu bahwa your solutions might not be the solutions, might not always be the only solutions. Kayak lo harus selalu buka kesempatan bahwa oke, mungkin solusi gue benar pada saat ini, tapi kedepannya tuh nggak pernah ada yang tahu. Tren masyarakat tuh nggak pernah akan ada yang tahu. Benar bahwa setiap sebuah produk itu kan bisa bikin tren gitu ya. Tapi apa namanya, to be honest with you gitu kan, it's a really apa namanya, a rare case ya gitu. Dan kalaupun ada kayak gitu tuh berarti emang udah ada banyak sekali analysis dan juga eksperimen-eksperimen yang terjadi di belakangnya. Kayak TikTok itu kan juga awalnya kayak gitu kan. TikTok tuh bukan langsung datang dari apa namanya, kayak gue pengen bikin TikTok karena ya udah gue yakin ini AI based itu akan berjaya. Enggak juga gitu. Mereka berawal dari hal kecil dulu gitu. Kalau nggak salah tuh Badders tuh mereka mulai dari kayak apa namanya berita-berita pakai AI, those kind of things lah. Kalau nggak salah pakai Babil dan sebagainya. Itu Kuaisau ya, but anyway, those kind of things mereka harus coba dulu gitu, dan baru kemudian mereka coba scaling up dengan hal-hal lain gitu. Itu sih dari gue, Rahas. Oke Kak, makasih Kak. Sip. Nah sekarang kita pakai case study ya, jadi kalau gue sih berharap apa namanya, ini tuh nanti di teman-teman bisa kasih ini ya, kasih pandangan ya. Yang case study pertama itu adalah trolley dilemma. Next, Rizky. Nah case-nya gini ya, ada sebuah troli lagi jalan di rel, gitu kan. Dia bisa nabrak 5 orang atau nabrak 1 orang. Lu ada di situ, lu dekat sebuah tuas, gitu kan, yang bisa mengganti jalur troli tersebut. Berdasarkan ini, apa decision lu? Ada yang mau ngasih pandangan? Silakan. Ayo. Oke. Oh ya, di chat juga bisa ya. Di chat juga bisa ya langsung. Kalau ngerem bisa nggak? Oke. Gue tampung dulu ya. Langsung tulis aja teman-teman. Di chatnya itu tolong tulis aja gitu kan. Kalau mau nanya mau apa juga nggak apa-apa gitu kan. Kalau nggak, masa gue tunjuk lagi? Pindahin ke 1 orang buat nyelamatin 5 orang lainnya. Wah, oke. Bisa juga. Ada yang lain? Oh, by the way, apa namanya, panitia juga boleh itu ya, apa namanya, tulisin juga ya dari teman-teman mau ngapain gitu. Oke. Ya, berhenti nih. Mungkin kalau gitu gue tunjuk aja ya. Mungkin ke
Bu Selfie ada pandangan ya? Gue ditunjuk. Iya. Ini boleh berandai-andai. Maksudnya apa bisa gue interpretasiin sendiri keadaannya? Boleh. Oke. Ini pengandaian aja ya. Kalau gue anggap satu orang itu adalah significant person gue, 5 orang itu adalah orang yang tidak gue kenal sama sekali. Jadi gue menyelamatkan significant person gue. Oke, thank you BCV, thank you. Make sense, gitu kan. Siapa lagi? Mungkin Nofrizal? Ya, kalau dari aku sih, aku akan lebih milih. Maksudnya terlepas ya aku nggak kenal nama 6 orang ini, aku akan lebih milih yang akan cause less harm sih. Jadi akan switch keretanya tuh ke 1 orang ini gitu. Karena ya instead of killing 5 people ya mending 1 orang aja. Nggak mending juga sih, maksudnya kayak ya itu cause less harm sih ya. Oke. Thank you. Dan di sini juga teman-teman udah ada ya, kayak ada yang ngerem. Kalau ngerem bisa nggak pindahin 1 orang buat mindahin ke 1 orang gitu kan. Habis itu Irhas malah nanya kenapa mereka ada Riel gitu kan. Fatur ngomongin kenapa ya udah pindah aja semua orang di track keluar track gitu kan. Ya, ini sebenarnya ini benar-benar reputasinya banyak kan gitu kan. Sebenarnya gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita mau do data-driven decision making process, hal pertama yang kita lakukan adalah bertanya sebenarnya. Finding out more and more information about these conditions gitu. Jadi kayak misalkan Irhas gitu. Actually that's the good thing gitu in doing decision making process. Pertama tanya dulu kenapa sih mereka ada di rel gitu. Apakah mereka keikat atau mereka sebenarnya cuma berdiri doang gitu ya. Kalau berdiri doang ya udah lempar aja pakai batu. Oh ya awas gitu. Bisa kan? Gitu. Kemudian juga kayak ini tuh troli itu bisa hit and injured gitu kan. Tapi lihat juga dia troli itu sebenarnya terbuat dari apa? Kalau troli itu terbuat dari let's say styrofoam gitu yang biasa dulu di OVJ gitu ya udah. Injured itu paling cuman apa sih? Cuman paling ramai memar deh gitu kan. Habis itu kita juga harus tanya dulu kecepatan trolinya berapa. Kalau kecepatan trolinya kayak siput gitu kan ya udah. Itu sama aja kayak pas sudah kena orangnya ya udah ke hit tapi ya udah berhenti gitu, nggak akan bikin semuanya luka gitu kan. Habis itu juga benar juga kayak bilang Cipi gitu kan, cek dulu nih orangnya siapa aja gitu. Kalau misalkan apakah orang itu orang-orang yang gue kenal atau enggak gitu. Kalau misalnya dikenal ya udah bisa pilih kayak tadi gitu kan. Tapi kalau misalkan ternyata ini tuh sama sekali tidak life threatening ya udah tinggal datang aja bisa tarik gitu kan. Terus apakah 5 orang ini keikat di rel atau gimana gitu kan? Apakah mereka budak atau enggak? Karena kalau mereka enggak budak dan jaraknya dari lu ke mereka itu dekat, ya udah teriakin aja. Masalah selesai gitu kan. So those kind of thing yang harus kita benar-benar tajemin dulu ketika kita doing decision making process gitu loh. Di mana kita harus bertanya semua hal, benar-benar bertanya semua hal terkait dengan problem yang kita hadapin gitu loh. Kayak misalkan apakah 5 orang itu dia bisa jalan sendiri atau enggak. Kalau bisa jalan sendiri ya udah kita cek apakah kita bisa ngasih tahu ke mereka bahwa itu tuh ada bahaya gitu. Assuming ini berbahaya gitu kan. Kalau misalkan misalkan mereka bisa mendengar, kita teriakin. Kalau mereka nggak bisa mendengar, ya udah kita cek apakah di dekat kita ada let's say batu dan juga papan gitu, yang mana atau misalkan spidol gitu. Di mana kita bisa ngasih tahu, "Woi, ada troli ke lu" gitu kan. Habis itu juga kita tidak pernah tahu apakah di dekat sini itu ada orang lain juga. Gitu kan, bisa jadi juga ternyata 5 ini cuma 5 doang kelihatan, tapi ternyata kalau dilihat lagi ada ratusan orang yang dijajarin sampai belakang, diikat gitu loh, kayak lagi pembantaian gitu. Itu juga nggak pernah tahu kan. Tapi those kind of nuances yang bisa bikin decision keputusan kita ambil bisa berubah-ubah gitu loh. So those kind of thing yang harus benar-benar kita take into ourselves dan juga kita biasakan gitu loh. Because apa? Karena salah satu hal yang akan bahaya juga ketika kita doing decision making process adalah assumptions. Karena asumsi itu kan selalu membunuh gitu. That's why input sama data itu yang paling penting kan. Dan itu proses untuk kesananya yang harus kita perbanyak gitu loh. Jadi jangan cuma masalahnya apa gitu, habis itu udah gitu, tapi benar-benar kita cari semua hal terkait dengan informasi-informasi yang kita rasa butuh untuk kita ngelakuin decision making-nya gitu. That's our first case study. Sekarang case study yang kedua, the lifeboat's dilemma, gitu kan? Tadi teman-teman udah ini kan yang lifeboat yang case study pertama. Based on itu, kalau misalnya kayak gini,
sekarang ada case yang gini, itu dari teman-teman kayak gimana ya? Teman-teman tuh leader lifeboat, gitu ya, drifting on the sea with 50 people, sorry, ada 50 orang di lifeboat lo, gitu kan? Tapi masih ada ruang buat 10 orang lagi, dan di sekitar itu ada 100 orang yang lagi berenang, gitu kan? Minta untuk masuk ke dalam kapal lo. Sebagai leader, lo bakal ngapain? Dan kenapa? Silahkan komen. Nah, Irhas silahkan. Oke, Kak. Saya mungkin mulai dari pertanyaan pertama sih. Dari 100 orang itu yang tidak bisa berenang siapa gitu? Yang kayak dia berenangnya cuma satu gitu, gaya batu tenggelam gitu kan. Nah, kalau misalkan kita dapatnya itu ada lebih dari 10, kita tanya lagi nih. Dari 10 itu, dari misalkan ada dari 100 itu, misalkan kita dapatkan 20 orang gitu, ada yang nggak bisa berenang sama sekali gitu kan. Oke, ini yang 20 orang ini orang apa nih? Apakah dia orang dewasa, anak kecil, atau apa gitu kan? Atau perempuan gitu kan? Nah, kita prioritaskan yang benar-benar nggak bisa kita tolong. Misalkan orang anak kecil gitu kan? Anak kecil itu dia kita carikan nih. Apakah ada orang dewasa yang bisa berenang, yang minimal bisa di pundaknya gitu kan? Di pundaknya orang dewasa itu kira-kira ada nggak yang bisa menolong dia gitu kan? Nah, misalkan perempuan. Nah, perempuan ini misalkan dia nggak bisa berenang nih. Oke, kita cariin dulu nih. Apakah dia bisa dibantu dengan berapa orang dulu nih perempuannya? Berapa jumlahnya dulu tadi sebelum tadi yang anak itu bisa naik di pundak orang dewasa gitu kan? Berapa nih perempuan dari 20 orang itu? Berapa anak kecil gitu kan? Sama berapa yang dewasa gitu kan? Terus dari situ saya mulai lagi di Oke, kita misalkan dapat ada 15 orang nih yang perempuan sama anak gitu. Jadi ada 7 sama 8 misalkan. Oke, dari 7 dan 8 itu yang bisa kita selamatkan di pundak orang dewasa berapa gitu kan? Atau yang bisa kita selamatkan dengan bantuan 2 orang dewasa gitu. Jadi dia di tengah-tengah orang dewasa gitu kan. Jadi dia dipegang sama 2 orang dewasa gitu. Atau kita bisa buat satu grup berlima misalkan. Itu yang bisa orang berenang gitu kan. Terus kita lihat apakah dia kondisinya itu ada di tengah laut jauh dari daratan atau dia di dekat daratan aja gitu. Kalau misalkan di dekat daratan berarti kita bisa tanyakan, oke nih daratan itu sekitar berapa kilo gitu kan. Kalau misalkan berapa meter, nah itu lebih memungkinkan kita bisa membuat sebuah grup gitu. Kalau misalkan jauh banget, nah kita tanyain juga orang-orang yang bisa berenang. Kalian bisa berenang berapa jauh gitu? Apakah ada solusi? Apakah mereka itu bisa punya alternatif bisa bergantian gitu, saling membantu, membahu gitu. Kalau misalkan ada yang capek, kita bantu lagi gitu. Terus kira-kira apa gitu kan? Kayak gitu-gitu sih Kak. Baru terakhir baru kita tahu nih, oh ini nih yang harus naik ke kapal. Yang lain itu bisa kita bantu dengan oke, yang di kapal itu juga berapa orang ini yang bisa berenang, kita switch aja gitu dari yang sisanya gitu kan. Oke, ada misalkan ada 50 orang nih, misalkan ada 30 orang yang bisa berenang, kita switch aja gitu. Oh, kalau ada yang capek kita naikin ke kapal gitu kalau misalkan jaraknya jauh. Tapi ya kita harus tanyain dulu, mereka nggak boleh dekat-dekat di kapal. Kalau mereka dekat-dekat di kapal, kapalnya terbalik kan itu nggak ada yang selamat gitu kan, sama semua pada mati gitu kan. Terus ngapain kita selamatin semua gitu kalau misalkan mereka parnoan gitu kan. Jadi kita memberitahu, "Wah, jangan parno gitu kan, kita ada di sini, kita bisa bantu mereka, kita switch gitu kan dengan teknik ini agar semua selamat gitu." Kayak gitu sih Kak. Oke, thank you Mas Irhas jawabannya. Ini Mas Andri lagi berusaha masuk lagi. Mungkin kita tunggu sebentar dulu ya. Teman-teman yang lain ada yang ingin menjawab juga nggak nih terkait dengan case study yang ini? Atau mungkin di kolom chat boleh banget ditulis di situ. Oke, sebentar. Oke. Oke, ada yang ingin menjawab lagi? Oh. Oke.
Oke, selagi menunggu Mas Andrinya masuk, mungkin teman-teman boleh banget tulis pertanyaan-pertanyaan di Slido ya, yang nantinya akan dikirimkan lagi mungkin kepada Flip Team. Oke, bentar. Halo, sorry Oh, ini internet. Oke, Mas Andri. Tadi Mas Irha sudah selesai menyampaikan jawabannya, Mas. Oke. Well, ya tadi gue udah denger paling tapi kayak sepertiga atau setengah doang ya. Sorry banget. Bisa tiba mati ya di gue. Tapi intinya itu sebenarnya sama kayak yang pertama ya. Ini tuh kita harus benar-benar tahu dulu gitu ya. Overall infonya tuh yang kita punya seperti apa gitu. Cuman kalau tadi gue lebih fokus ke datanya tuh bakal kayak gimana. Tapi kalau yang ini tuh yang pengen gue sampaikan adalah sebenarnya kita balik lagi ke frameworknya tuh apakah ini udah apa namanya kita udah benar-benar tahu atau belum gitu ya. Gitu. Kenapa ini yang kedua ini tuh gue bikin sama tapi sebenarnya fokusnya itu berbeda. Kayak misalkan apa sih objektifnya gitu? Kayak apa sih objektifnya untuk kita benar-benar menyelesaikan masalah ini? Apakah gue nggak tahu apakah ini udah disampaikan sama Irhas sebelum ya? Apakah ternyata mereka itu emang beneran di laut tapi ternyata emang cuman lagi latihan doang? Kalau mereka cuma latihan doang kayak latihan penyelamatan ya udah itu bukan sebuah masalah. Bukan sebuah kita nggak perlu ngapa-ngapain gitu. Atau ternyata mereka emang drifting on the sea tapi ternyata jaraknya mereka ke pantai itu cuma 10 meter gitu. Itu jadi ini juga bukan sebuah masalah gitu kan. Kemudian juga urgensinya. Kita juga nggak tahu urgensinya seperti apa kayak itu gue tadi gitu kan. Kayak kalau misalkan konteks yang berbeda maka urgensinya juga akan berbeda. Gitu ya. Kalau misalkan ternyata ini adalah let's say di winter dan ini di tengah laut banget gitu dan juga di di dekat itu ada let's say gunung es, maka itu urgensinya lebih tinggi. Dan itu benar-benar kita harus bikin decision mungkin gitu. Kemudian untuk yang bukan keputusan udah jelas ini ada leadersnya yang udah ditunjuk gitu kan. Kemudian juga kenapa ini jadi penting masalahnya? Kalau misalkan emang dia tengah laut berarti ini terkait sama nyawa, makanya itu penting. Tapi kalau dia kayak tadi kayak ini cuma latihan berarti itu tidak penting amat, nggak usah dia pikirin gitu kan. Dan kemudian yang terakhir itu lagi mana cara mengambil keputusannya. Kalau kayak gini kan udah jelas ya, udah ada leaders berarti mostly ini aklamasi gitu. Tapi intinya itu adalah dari semua sisi yang gue ingin tadi adalah pertama kita kan melakukan decision making gitu ya, dan that also means that you need to check gitu apakah dia sesuai sama frameworknya udah atau belum gitu. Kayak 4W1H-nya itu udah kepenuhin atau belum gitu. Kemudian selalu mencoba untuk ngumpulin more and more information or data terkait dengan problem yang pengen lu solve, yang pengen lu decide. Kayak gitu. Apakah itu kualitatif data, kuantitatif data nggak apa-apa. Atau misalkan lu butuh untuk eksperimen, berarti lebih ke testing dulu juga nggak apa-apa. Kayak gitu. Tetapi tolong ensure you ask those kind of question first. Dan juga lu memastikan bahwa info yang lu dapat atau data yang lu dapat itu sudah ke-verify, udah valid lah. Jadi lu juga harus cek gitu, bukan cuma datanya, tapi gimana cara lihat datanya. Kalau kayak gini kan datanya itu lebih enak ya. Kalau misalnya kayak gini tuh lebih ke kita tanya, bisa keadaan sekitarnya seperti apa, bisa dilihat gitu ya. Kalau misalkan lu benar-benar jadi leadersnya gitu. But actually the point of decisions adalah kita doing decision making process itu benar-benar harus cek datanya gitu kan, dan kemudian kumpulin more data as possible gitu as long as it is relevant. Kemudian bukan cuma berhenti di sana gitu kan, tapi juga dicek juga cara pengambilan data itu seperti apa gitu. Kenapa? Karena biasanya most of decision making process itu garbage in, garbage out. Bad data yang masuk kalau misalkan pada akhirnya akan menghasilkan bad decision juga gitu sih. Actually that's all from me. This is my last slide gitu kan. That's all from me, dan kayaknya nih di tengah di akhir malah kentang ya. Tadi gue mati internetnya, jadi ya sorry for that. But after this let's do a quick Q&A session. Tapi gue serahin ke Hanifah. Thank you semuanya. Bye. Oke, thank you Mas Andri. Tadi penyampaian materinya isinya daging semua ya. Aku juga jadi belajar banyak gitu. Mungkin teman-teman di sini boleh dong kasih applause-nya atau kasih reaction gitu ke Mas Andri atas penyampaian materinya. Mungkin aku bisa sedikit recap terkait dengan materi tadi gitu ya. Apa sih pentingnya decision making itu, karena tentunya di sehari-hari pun kita perlu memutuskan suatu keputusan gitu ya, dan juga kita harus memperhatikan 4W1H tadi gitu. Ada what, why, when, who, sampai how. Terus juga tools-nya ada beragam tools yang tadi juga, dan juga kita harus memperhatikan beberapa bias yang mungkin juga kita punyai gitu ya. Dan paling penting harus selalu bertanya gitu untuk menggali data untuk menunjang kita
membuat decision itu. Oke, thank you so much Mas Andri. Nah, kita langsung masuk ke sesi Q&A aja ya Mas Andri ya. Oke, pertanyaan pertama mungkin ini aku bacain dulu dari Anonymous nih. Kalau membuat decision making dengan data, tapi itu malah membuat pekerjaan kita jadi lebih berat, baik dari sisi planning maupun eksekusi, gimana ya Mas? Any tips? Boleh langsung dijawab Mas Andri? Ya, kalau menurut gue, kalau misalkan kalau gue tuh adalah tipe-tipe orang yang kalau misalkan mau nebang pohon, gue akan habisin lebih banyak waktu untuk ngasah kapaknya sih. Dan menurut gue, pengambilan data itu adalah kapaknya, pengasahan kapak itu gitu. Dan apakah itu akan jadi pekerjaan lebih berat? Ya, well, kalau nggak kayak gitu, berarti nanti outcome-nya pun juga akan nggak akan sesuai sama objektif yang kita harapkan sih. Gitu. Jadi kalau dari gue sih, well, for me, I prefer to work harder upfront gitu kan, pulling all the data possible gitu kan, agar nanti planning juga lebih gampang. Gitu, kalau lebih gampang, eksekusinya juga lebih clear gitu loh. Itu kesukaan dari gue ya. Oke, thank you Mas Andri atas jawabannya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, bagaimana menentukan data yang tepat untuk mengambil keputusan yang kritikal? Boleh langsung dijawab, Mas? Pertama, ini kan gue nggak tahu ya definisi kritikalnya seperti apa. Jadi kalau misalkan gue pakai kritikal itu adalah yang penting dan juga urgent gitu kan, berarti nanti datanya itu ya benar-benar untuk tujuannya yang clear juga. Contohnya kayak, misalnya kita lagi bikin produk, ternyata produk itu bermasalah gitu kan, dan kita tidak tahu mau ngapain, ya kan? Dan kalau misalkan kita biar produk masalah terus, tentu akan ada PR crisis dan sebagainya gitu kan. Nah untuk hal itu, ya udah keputusan kritikal yang diambil ya udah pakai data yang intinya tujuannya itu adalah gimana caranya agar permasalahan ini selesai dengan cepat, gitu ya. Tapi juga tidak menambah makin banyak orang yang kena masalah, contohnya gitu ya. Ya kalau misalnya kayak gitu, ya udah clear. Bikin orang nggak bisa dulu akses produknya, kasih tahu bahwa emang ada masalah, gitu kan. Habis itu ya udah kita habis itu fokus ke gimana cara nge-solve masalah tersebut atau nge-solve problem di produk tersebut sih. Jadi sebenarnya itu akan menentukan data yang tepat itu adalah kalau gue akan balik lagi ke objektif intinya apa. Nah, nanti akan fokus ke objektif itu doang gitu. Kayak benar-benar kalau misalkan dia kritikal, ya udah kita sempitin ruang lingkup pengambilan ruang lingkup area pengambilan keputusannya gitu kan, agar data itu ya kita ambil dari sana-sana aja gitu. Jadi emang kita sengaja bikin lebih sempit aja sih ruang lingkupnya. Kok dari gue. Oke, thank you Mas Andri. Nah, pertanyaan selanjutnya dari Mbak Soraya nih. Bagaimana caranya untuk membuat decision yang memberikan win-win solution untuk pihak kita dan pihak luar? Boleh langsung dijawab Mas Andri. Nah, di sini juga I think this is ini sebenarnya kalau misalnya ngomonginnya akan lebih banyak itu ngomongin cara bertanya yang clear ya gitu ya. Tapi di sinilah the art of questioning everything itu penting gitu ya. Jadi kayak kalau misalnya kita ngomong win-win solution, sebenarnya pihak luar tuh win-winnya itu apa gitu. What is their concern? Gitu. Jadi kita yang bisa dilakukan as decision maker adalah untuk mengetahui concern dari ke semua pihak gitu. Dan dari situ tuh kita jadiin input untuk kita ngambil keputusan. Oh kalau misalnya gue kayak gini kan akan yang kita udah tahu nih concern mereka itu akan tidak akan terjawab seperti itu. Jadi caranya itu adalah untuk selalu bertanya dan juga putting your feet on their shoes lah intinya. Mencoba untuk empathy dengan their condition dan juga their concerns dan juga their target atau misalnya dan sebagainya gitu. Dengan cara kayak gitu, I think we can give like a fairer decisions ya, gitu for everybody. Tapi itu kalau memang decisionnya ini adalah berkaitan dengan kelangsungan dua belah pihak gitu. Tapi kalau misalkan di situ ada relasi kuasa, di mana memang pihak kita yang memang punya kuasa lebih gitu ya, atau misalkan punya stake lebih tinggi gitu ya udah berarti kita harus benar-benar ya udah win solutionnya adalah sesuai sama pihak kita dong gitu sih. So there are so many nuances ketika kita ngomong ini gitu, cuman I think that's the gist lah. I see, okay. Thank you Mas Andri. Semoga terjawab ya Mbak Soraya tadi pertanyaannya. Nah, move to next question. Even udah confidence proses decision making-nya udah oke banget. Pernah nggak Mas turns out project itu gagal banget? Boleh dijawab Mas? Pernah dong. Mungkin teman-teman bisa search gitu ya, terminal Traveloka.
di Google gitu. And actually it's all of itu waktu gue di Traveloka gitu, waktu itu kita emang dapat naming rights ke terminal di bandara gitu kan. Dan itu semuanya udah clear tuh decision making-nya. Cuman ya pada akhirnya gagal. Kenapa ya? Karena kita pada saat yang kita miss adalah kita tidak menyangka efek dari netizen seperti itu. Akhirnya apa ya? Itu akhirnya ke menteri dan lain sebagainya. Akhirnya menteri juga nggak suka. Akhirnya ya proyeknya gagal. Pernah. Oke, thank you Mas. Nah, pertanyaan selanjutnya. Menurut Mas, bentuk data kualitatif yang bagus dan reliable itu gimana? Sehingga sebagai decision maker kita bisa yakin kalau data kualitatif itu emang baik. Kalau dari gue akan fokus ke ininya sih, ke responden itu siapa aja. Bentar. Ya, kalau dari gue sih gue akan fokus ke respondennya seperti apa sih gitu. Data kualitatifnya itu ya biasanya itu berupa cerita ya, karena memang mereka akan banyak kan cerita gitu ya. Cerita itu insinyasi dari omongan mereka, tapi yang menurut gue reliable adalah ya mana respondennya itu benar kalau misalkan ketika gue udah udah telusurin itu memang tidak bias ya. Kayak misalkan bukan orang dekat gitu kan, bukan orang yang emang benar-benar yang udah tahu bahwa kita akan bahas itu dan sebagainya. Intinya itu yang benar-benar bisa ensuring the bias itu nggak ada sih. Itu dari gue. Oke, thank you Mas. Nah, kita langsung ke next question nih. Bagaimana meminimalisir risk dalam decision making as a leader? Oke, ini ada dua ya. Kalau gue pertama kalau memang kita fokus untuk membuat riset jadi minimum gitu kan, berarti kita juga harus nyiapin waktu lebih banyak untuk analyze every aspect of the decisions. Itu pertama, gitu ya. Itu kalau misalnya kita emang mau fokus itu emang lebih ke minimalisir risk gitu ya. Cuman kalau dari gue bukan orang yang tipenya tuh lebih kayak gini ya, kayak minimalisir risknya gitu. Karena apa? Karena gue takutnya adalah kalau misalnya kita ngomongin risk, kita akan perginya ke loss aversion bias tadi gitu. Dimana kita jadinya lupa dengan potential gain yang kita dapat ke depannya. Gitu. Jadi sebenarnya kalau dari gue sih risk itu lebih ke acknowledgement gitu ya, bahwa ini tuh akan ada beberapa impact yang akan terjadi. Tapi gue itu akan selalu gue benturkan dengan potential gain yang bisa kita dapat. Gitu. Karena terkadang most of the time gitu in the world gitu ya, in our life adalah yang berlaku itulah high risk high return kan. Jadi itu lebih ke your comfortability gitu ya, kayak seberapa nyaman lu bikin keputusan yang memang fall on-nya itu juga tinggi, itu aja sih. It's just about your comfort level sih. Dan juga seberapa nyaman misalkan ngomongin kayak decision making di perusahaan gitu ya, seberapa nyaman keadaan perusahaan dengan risiko tersebut gitu. But as a decision maker, kalau biasanya gue kayak gitu sih, dua hal itu yang gue lakuin. Oke, thank you Mas Andri. Nah, pertanyaan selanjutnya lagi nih. Apakah setiap bias itu selalu buruk, since kayaknya kita nggak bisa lepas dari bias-bias yang ada? Gue nggak, bukan buruk ya, tapi itu bakal affect your decision making sih. Intinya itu gitu. Itu bakal affect the decision making sehingga ya objectivity itu jadi bisa dipertanyakan. That's it. Apakah itu hasilnya akan bagus atau enggak, itu kan tergantung dari outcome decision tersebut kan. Jadi kalau dari gue sih kalau dari gue sih akan selalu mencoba untuk bias itu di recheck, untuk gue reconfirm misalkan dengan ngomong-ngomong orang lain sebagainya gitu. Karena memang ya itu nggak akan bisa lepas, betul. Gue setuju. Apakah itu baik atau buruk? I think it depends. Gitu kan. Tapi ya kalau misalkan as a decision maker, as a leader gitu kan, we need to be aware that we need to check our own bias. Karena bias itu akan akan bikin our decision making process itu ke impact gitu sih. Jadinya as a leader kita jadinya nggak bisa subjektif itu. Itu sih dari gue. Oke. Thank you Mas Andri. Nah, pertanyaan selanjutnya lagi nih. Dari semua decision tools, apakah ada yang paling baik untuk digunakan? Nggak ada yang paling baik ya. I think semuanya punya use case sendiri-sendiri ya. It's just a matter of yang lu tuh paling nyamannya gimana gitu. Karena semua itu tujuannya sama gitu. Untuk helping every leaders, every decision makers to make decisions gitu. Yang baik yang mana ya, menurut gue itu depends ya, depend ke preferensi gitu ya, lebih sukanya mana dan sebagainya. Jadi menurut gue nggak ada sih.
Oke, thank you Mas. Nah, pertanyaan selanjutnya lagi nih, apa keputusan tersulit dalam karir yang Mas pernah ambil? Keputusan tersulit dalam karir itu maksudnya apa nih? Karir gue bekerja atau karir gue kayak pindah-pindah kerja apa gimana ya? But anyway, kalau dari gue keputusan tersulit itu adalah waktu gue resign, kalau ini karirnya kerja ya, itu gue resign dari pekerjaan gue sebagai engineer waktu itu, di salah satu company gitu ya. Gue resign dan gue masuk jadi pengajar muda Indonesia mengajar gitu kan. Dan untuk itu gue harus bayar denda kontrak sih. Cuman gue nggak tahu kenapa pada saat itu gue cuman ngelihat benefitnya buat gue in the long run. Itu sih kayaknya yang paling sulit. Karena gue harus bayar, dan gue itu kan masih fresh grad gitu ya, gaji nggak seberapa, tapi bayar denda gitu. Begitulah. Oke, thank you Mas. Nah, move to next question. Do you usually make better decisions alone or with a group? With a small group. Kenapa? Kayak tadi kalau misalnya small group kita bisa lebih enak untuk bisa benar-benar dapat angle yang berbeda. Small group tuh kayak misalkan at most 5 ya. Itu at most tuh udah at most banget. Lebih dari itu biasanya kalau gue nggak ngerasa itu efektif gitu ya. Kenapa ya? Karena kalau misalkan kenapa 5 atau misalkan kenapa small group ya, agar bisa ada orang yang check my bias. Kayaknya lu salahnya gini-gini deh gitu. Habis itu juga ada orang yang langsung ngasih feedback secara real time. Kemudian ada juga orang yang bisa ngasih perspektif baru dari sebuah masalah yang kita hadapin sih. Oke, thank you Mas Andri. Nah, pertanyaan selanjutnya lagi nih, pernah ada perbedaan pengambilan keputusan pada forum, Kak? Dan bagaimana solving kalau seperti itu? Gue sebenarnya nggak ngerti ya, nggak ngerti pertanyaannya. Ini berarti kalau misalkan kita ada forum, gimana, dan itu gimana cara untuk ngambil keputusannya gitu ya? Berarti tujuannya itu dapat musyawarah mufakat gitu ya? Iya, atau mungkin yang bertanya ini bisa langsung on mic aja, mungkin bisa klarifikasi pertanyaan tadi. Atau kalau nggak ada, mungkin move ke next question aja kali ya, Kak? Ya. Oke, lanjut aja nih. Bagaimana menentukan validitas data? Ya, kalau menentukan validitas data ya tentu kita, kalau gue biasanya random check, random sample check ya. Gitu, misalkan kalau kualitatif ya udah randomnya kayak dikasih satu dong transkripnya seperti apa gitu kan. Kemudian juga orang itu profilnya seperti apa. Begitu juga dengan kalau misalnya kita ngomongin survei gitu kan, gue juga cek kayak dari semua yang ngisi itu gimana sih profilnya gitu kan. Habis itu gue cek satu persatu kayak bisa 2 atau 3 yang ngisi secara live itu kayak gimana. Itu kalau misalkan kita ngomongin ya survei base ya. Tapi kalau misalkan kita ngomongin terkait dengan data-data yang di instrumen di dalam produk, atau misalkan kayak interaksi event terkait dengan interaksi user dengan produknya, itu berarti ya gue akan lebih banyak discuss ke pengambilan data itu dari sisi teknikalnya seperti apa, gimana cara kita instrumen the events gitu kan, pada saat event apa trigger ya dan sebagainya gitu kan, comparison dengan data sebelumnya, ada perubahan dari discrepancy dan sebagainya. Menurut gue itu ada banyak banget sih cara untuk validitas datanya. Itu tergantung dengan datanya itu yang kita sebut, yang lu tanya di sini itu data yang di bagian apanya nih, gitu. Oke, thank you Mas. Nah, next question lagi nih, bagaimana cara atau metode dalam pengambilan data yang baik dalam bidang Mas Andri? Yang bisa tervalidasi sih, simpel itu. Intinya tuh bisa divalidasi. Caranya tuh ya nggak apa-apa gitu. Caranya tuh pakai cara apapun, tapi yang bisa tervalidasi dengan clear gitu, bahwa data itu valid, udah itu doang. Dan itu caranya itu banyak tergantung dengan data apa yang mau kita ambil. Gitu di bidang gue gitu, di bidang marketing and growth gitu kan, itu banyak banget tuh datanya. Kita ada ngomong pakai data survei, pakai Google Form. Kayak kita ada ngomong data-data ketika orang lakuin FGD, ada kita ngomongin data ketika orang-orang lakuin IDI gitu kan. Ada juga ketika data-data yang misalkan data-data dari sisi tim product engineering gitu ya, kayak data event seberapa kali, misalkan sebuah button diklik berapa kali gitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga data ketika kita lakuin kayak marketing attributions gitu ya. Itu juga berarti yang kita cek adalah apakah instrumentation di attribution tools kita itu bagus, ada diskrepansi atau enggak dengan data backend dan lain sebagainya. So again gitu, ini kan depend banget dengan definisi data mana sih yang lagi pengen kita ambil gitu ya. Karena di bidang gue pun itu banyak banget sih data yang kita kita consume in daily basis.
Oke, thank you, Mas. Nah, pertanyaan selanjutnya, kalau ingin mengolah data untuk membuat decision making, apa aja aplikasi yang penting dipelajari di saat sekarang? Gue anaknya oldies ya, walaupun gue juga bisa misalkan kayak kalau kita ngomongin data-data digital gitu kan, data-data yang ada di dalam produk itu sendiri ya, gue bisa SQL, bisa query, tapi at the end of the day gue lebih gue akan get back lagi kalau misalkan yang baru awal Excel sih. Excel is the go-to app for that gitu. Go-to aplikasi buat yang awal tuh Excel aja dulu. Menurut gue ya. Excel atau Google Spreadsheets gitu kan, tapi those kind of thing itu yang menurut gue akan tetap jadi basic ya. Gitu. Oke, thank you, Mas. Nah, pertanyaan terakhir nih, apakah Mas Andri pernah menemukan case di mana harus mengambil keputusan yang sangat urgent dan nggak ada waktu untuk cari datanya? Tipsnya bagaimana? Oke, boleh dijawab, Mas. Pernah ya, bentar ya. Definisi sangat urgent ini gimana ya? Kayak harus hari itu juga atau gimana ya? Tapi ada, yang cepat banget itu ada. Nggak ada waktu cari datanya, yes, gitu. Karena emang waktu itu datanya nggak ada. Tipsnya gimana? Tipsnya itu adalah untuk balik lagi dengan decision making framework-nya sih. Kita balik ke objektifnya itu seperti apa. Jadi kalau misalkan ini gue nggak bisa ngejalin use case-nya soalnya NDA. Jadi pada saat itu yang kita lakuin adalah kita intinya clear dulu objektif utamanya itu apa sih dengan problem yang terjadi gitu. Let's say kita objektif utamanya adalah untuk bikin semua orang tenang dari sisi komunikasi gitu misalkan gitu ya, kayak India tuh bikin semua orang tenang gitu kan. Berarti yang kita lakukan adalah saat problemnya masih ada, kita bisa lakukan adalah gimana cara kita bisa bikin komunikasi yang agak bisa orang tuh tenang gitu kan. Nah, udah kayak gitu, udah kita based on dari itu, besok kita pakai asumsi-asumsi aja. Tapi kalau misalkan kayak gini, gue nggak sendirian ya biasanya, kayak misalkan selalu dengan small group sih. Gitu. Tapi gue akan balikin lagi ke objektifnya utamanya apa sih, objektif decision making process itu. Gitu sih. Oke, thank you Mas Andri. Itu pertanyaan terakhir ya, teman-teman. Nah, boleh lanjut ke slide yang lain, Kak Rifki. Oke, thank you so much Mas Andri for today. Nah, aku juga pengen kasih info nih buat teman-teman juga. Di sini ada feedback form yang bisa teman-teman isi gitu untuk mendapatkan rekaman dan juga nanti foto-foto setelah acara ini. Nah, mungkin kalau dari Mas Andri ada semacam closing statement gitu Mas sebelum kita mengakhiri webinar hari ini. Oke. Ini Mas Andri. Oke. Teman-teman boleh sambil dicatat ya, atau langsung di googling aja gitu, link bit.ly-nya untuk feedback Flip Level Up hari ini. Selagi kita menunggu Mas Andri dulu nih. Oke, boleh dong aku pengen lihat reaction. Thank you ke Mas Andrinya. Mungkin teman-teman ada yang pengen kasih reaction, clap hands gitu. Oke, thank you, Mas Nafrizal. Oke, Mas Andri udah balik ya? Ini. Belum. Oke. Ya, teman-teman boleh sambil dicatat atau boleh langsung mengisi aja feedback form untuk hari ini ya. Oke, sebentar. Oke, teman-teman jangan keluar dulu. Ini kita mau ada sesi foto-foto dulu ya. Kita sambil menunggu Mas Andrinya. Oke. Oke, halo Mas Andri. Oke. Sorry. Kenapa? Iya, Mas Andri, mungkin ada closing statement untuk mengakhiri webinar hari ini? Dari gua sih paling itu aja sih, ketika melakukan decision making process itu selalu coba utamakan untuk selalu mencari clarity terlebih dahulu gitu. Clarity itu dari si informasinya seperti apa, data-datanya seperti apa, data validitasnya seperti apa, dan juga problemnya itu sebenarnya apa, dan lain sebagainya sih. Yang berkaitan dengan decision making process itu, decision making problem yang terjadi. Kemudian juga selalu own and acknowledge and also recheck your own bias.
Gitu, because as a leader, especially at work, we need to make decision as objective as possible. Itu aja sih. Thank you. Oke, thank you so much Mas Andri. Thank you juga buat teman-teman di sini atas antusiasmenya dan juga pertanyaan-pertanyaan. Thank you juga Mas Andri atas waktu dan juga insight knowledge-nya tentang decision making menggunakan data driven approach nih. Oke, kalau gitu teman-teman boleh kita on cam, mau foto dulu nih kita untuk mengabadikan momen hari ini. Oke. Ini udah pada on cam nih. Oke, mungkin bisa dipandu oleh Kak Rifki ya untuk sesi fotonya. Oke, thank you Hani. Thank you juga also Mas Andri for sharing materinya ya buat hari ini. Mungkin untuk teman-teman sebelum kita close Flip Level Up di hari Sabtu ini, mungkin boleh yuk teman-teman kalau mau ada on cam biar kita bisa foto bareng-bareng supaya ada dokumentasinya nih teman-teman. Mungkin kalau yang lagi possible buat on cam silahkan. Kalaupun emang lagi not possible, it's okay. Oke, mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau on cam lagi atau segini aja? Oke, I think yang lain lagi not possible buat on cam ya. Oke, kalau gitu nanti Putri dibantu ya buat kita foto. Jadi pertama kita bisa boleh bebas dulu gitu ya. Nanti akan aku hitung dari 3, 2, 1. Oke. Izin aku mulai teman-teman ya. 3, 2, 1. Oke, yang kedua mungkin bisa gaya flip ya teman-teman. Jadi di flip itu kita ada semacam signature pose. Gayanya seperti ini. Mungkin kalau teman-teman mau mengikuti silahkan. Oke. Disilangkan tangannya ya. Yap, betul. Oke, aku izin hitung dari 3 ya. 3, 2, 1. Oke, siap. Thank you teman-teman. Oke, thank you Kak Rifki, thank you teman-teman udah mau on cam dan mau foto bareng. Terima kasih atas waktunya hari ini. Thank you juga ke Mas Andri for the time and the insight. See you in the next Flip Level Up guys. Thank you semuanya. Thank you everyone. Have a good weekend. Bye-bye.